Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illa mursalin qayyumus samawati wal aradin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal kita di tanggal 25 Syawal. Artinya kalau kita masih mengejar puasa Syawal masih ada 5 hari lagi. Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Kalau belum selesai, kita berharap ketemu lagi Ramadan tahun 1447. Ya, ketemu Syawal lagi. Jadi sekalian, yang paling urgent adalah bagaimana kita mengelola semuanya nikmat yang ada, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk membangun amal-amal unggulan kita gunakan untuk membangun kembali amal-amal kebaikan kita sepanjang ada nikmat al-hayah ini ya, nikmat kehidupan yang fana. Kadang-kadang kita menyadari bahwa hidup ini sementara, tapi kadang-kadang kita lupa untuk persiapan, ya, persiapan kita, bekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak punya target dalam kehidupan kita. Nah, sekalian kita masih nyambung ke kajian kita kaitan dengan 10 hal yang mematikan hati kita kemarin. Kita masih ingat ya, kemarin adalah ada 2 yang sudah kita pahami. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi enggak melaksanakan kewajiban-kewajiban, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian kita membaca Al-Quran tapi nggak pernah mengamalkan yang kita baca. Ya kan? Al-Quran selalu memberikan gambaran pada kita, penjelasan kaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim itu ya kalau sudah kita mengatakan ana muslim, ana mu'min, ya sudah kita hanya mengatakan sami'na wa ta'ana. Mastata'na sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, ya, kaitan dengan 10 hal yang mematikan hati kita adalah mengaku idda'aitum hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Idda'aitum, mengaku saya mencintai Rasulullah, tapi sering meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini bisa kita katakan sunnah adalah peraturan atau al-hadis, ya, sunnah perilaku, sunnah kaitan dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, kalau kita mengaku, oh saya mencintai Rasulullah, tapi nggak pernah melakukan yang dilakukan Rasulullah atau sunnah Rasulullah. Ya. Yang keempat, orang mengaku idda'aitum adawat syaitan wa wafaqtumuh. Kalau kita mengaku, oh saya musuhnya adalah syaitan. Syaitan kita jadikan aduun mubinun fil haya. Tapi kita selalu sepakat dengan syaitan. Kaitan kedzaliman, kaitan dengan kemaksiatan. Kita hanya mengatakan sami'na juga. Kemudian kita melakukan apa? Sesuatu yang diinginkan oleh syaitan. Kaitan dengan perpecahan dan sebagainya. Ini berbahaya.
Kita lihat satu persatu. Seharusnya kalau kita mencintai Rasulullah, harus kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasan. Uswah, panutan. Hasanatun dalam kehidupan kita. Entah itu dalam kaitan diri kita, kaitan dengan keluarga kita, kaitan dengan masyarakat kita, dan juga bernegara. Kita hafal ayat ini. Ya, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Ini seharusnya Rasulullah kita jadikan sebagai uswatun hasanatun. Contohnya dalam ibadah kita, dalam kerjaan kita. Ya. Rasulullah juga ahli apa? Dagang kan. Luar biasa. Selalu untung. Pada waktu mudanya sebelumnya menikahi apa? Sayyidah Ummul Mukminin Khadijah. Rasulullah juga luar biasa. Ada keluarga, bagaimana menata keluarga yang benar? Ya kan? Uswah di situ. Bermasyarakat. Rasul bersabda, seorang muslim yang bersama-sama masyarakatnya dan dia sabar dalam apa? Ujian-ujian yang ada dalam masyarakatnya. Itu lebih baik daripada minal muslim alladzi la yukhalitun nas wala yasbiru ala adahum. Tadi apa? Ada uswah di situ. Itu kan banyak sekali ya kalau kita membaca surah Nabawiyah ketemu Rasulullah itu sabarnya menyampaikan dakwah Islam sampai juga selalu diludahi, ya. Bahkan juga tidak hanya itu, pedang pun juga sebagai ancaman dalam dakwahnya. Yang luar biasa, pamannya sendiri musuhnya. Ya, pamannya siapa? Abu Thalib bersama Rasulullah sampai wafatnya meskipun dia enggak masuk Islam. Abu Lahab itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa itu semangatnya untuk menghadang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajiban kita kan harusnya ini pada Rasulullah. Jangan sampai kita mengaku pada Rasulullah tapi enggak ada sebuah keimanan kita pada Rasul. Harus beriman. Seorang Rasul, ya, khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi-nabi yang ada. Mencintai. Cinta kita pada Rasulullah. Jangan sampai kita seorang beriman pada Allah, pada Rasulullah. Saya beriman pada Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian kita tidak pernah ada mahabbah dalam diri kita. Tanda mahabbah itu apa? Tandanya apa? Orang mencintai seseorang itu tandanya apa? Buktinya apa? Mengikuti yang dicintai. Taat pada apa yang diminta dia. Sama juga. Harus ada ketaatan. Gitu? Jangan sampai hanya cinta saja, tapi nggak ada ketaatan. Oke, tadi kan berbahaya, bisa mematikan hati kita ketika kita hanya mengaku saja, nggak pernah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga selalu dzikir Rasulullah dengan membaca salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa ayat ya, coba antum lihat. Ya, humam. Ini ayatnya yang masih khusyuk. Antum perlu ngaji khusyuk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ini luar biasa nih. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Perintahnya apa? Beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu
billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang dipanggil kita yang beriman. Diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, pada Alkitab, Al-Quran, dan juga kitab-kitab sebelumnya. Berbahaya. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesat dalam kesesatan yang jauh. Kalau kita kufur di situ. Dan sekalian, ini rukun rukun iman. Tapi kurang satu. Apa yang kurang di situ? Beriman kepada akhir ada. Wal yaumil akhir. Qadha dan qadar. Dalam ayat yang lainnya dan juga dalam hadis yang lainnya masuk di situ. Kaitan dengan hadis Jibril alaihissalam, ya kan, yang datang ditanya, Rasulullah ditanya kaitan Islam, al-iman, al-ihsan. Ihsan ini luar biasa, tingkatan yang di atasnya keimanan itu sendiri. Ya. Dan tanya beriman pada salah satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ini surat Al-Fath, ya. Inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Jadi kita diperintahkan litu'minu, agar kalian semua beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga mengokohkan agama ini, dan juga mengagungkan juga agama ini. Dan kita diperintahkan untuk bertasbih setiap pagi sama sore. Minimal itu yang namanya doa-doa ada dikit-dikit pagi sore itu. Al-ma'thurah. Ada kan? 100 kali apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Ini masuk semua itu. Ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil kan. Itu kan disunahkan 100 kali pagi sore. Ya. Selain mungkin istighfar kita, kemudian juga salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah segala-galanya. Jangan sampai kita lebih mencintai 8 hal ini, ya, daripada mencintai Allah dan Rasulullah dan juga al-jihad fi sabilillah. Ini berbahaya. Surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum habba ilaikum minallahi wa rasulihi wal jihad wa jihadin fi sabilihi tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. 8 itu apa? Bapak, ayah. Yang kedua, anak. Yang ketiga, saudara kita. Yang keempat, istri suami. Yang kelima, keluarga besar kita, asyirah, ya. Yang keenam, harta. Yang ketujuh, perdagangan atau niaga. Kemudian yang ke-8 adalah rumah yang mewah, yang bagus sekali, tapi lebih kita cintai daripada mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah nggak boleh Ustaz punya rumah yang bagus? Ya boleh. Ya. Harta gimana? Wajib harus punya, kan gitu kan? Kita sama keluarga kita bagaimana? Kaitan dengan usaha, ya harus, ya kan? Tapi jangan sampai kita mencintai mereka semua itu daripada mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi contohnya kan gampang, ada azan, masih asyik dengan anak kita, masih asyik dengan bapak, ibu kita, istri kita, suami kita, sebagainya.
Itu kan tanda lebih mencintai siapa? Ya, ya kan gitu. Padahal sudah ada dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Pas ada azan gitu kan. Masih ada usaha kita masih tiba-tiba lebih ramai lagi yang beli dan sebagainya. Terus ada ya oh alam apakah sampai saat ini masih ada kalau kalau kita haji atau umroh itu orang-orang dagang kan kalau sudah azan kan tutup semua, ya kan? Nanti balik lagi ya pada waktu sudah selesai. Itu luar biasa. Sebenarnya ada beberapa wilayah itu di Indonesia itu kayak begitu ada. Ya saya langsung ya laksanakan kewajiban dulu, kemudian dia istirahat, kemudian juga melakukan itu. Di zaman sekalian yang Allah SWT, nah ini sesuatu yang luar biasa kaitan dengan tadi mengaku cinta Rasulullah, tapi harus kita melaksanakan sunnah-sunnah. Nah, ini termasuk kalau kita luar biasa cinta kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada halawatul iman. Manisnya keimanan kita ketika kita lebih kuat mahabbah kita pada Allah dan pada Rasulullah. Ya. Nah, ini juga tanda keimanan kita. Kalau kita menjadikan Rasulullah lebih kita cintai daripada bapak kita, anak kita, dan manusia semua. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Imam Bukhari. Ya. Artinya apa? Kita bisa mengukur, ya kan? Mengatur dalam kehidupan ini. Ya, minimal lah syawah wajiban, sunnah-sunnah yang kecil, qobliyah kita, kalau salatnya kan, kalau bisa syuruk ya minimal hari Sabtu Ahad libur, ya kan? Pernah nggak antum apa itu melakukan perencanaan kayak gitu? Ustaz, saya kan kerja setiap hari jam 5 udah berangkat. Nggak mungkin saya nunggu syuruk. Ambil hari libur. Sabtu, hari Ahad. Salat berjamaah di masjid, subuh, kita zikir atau tilawah sampai syuruk, kita salat 2 rakaat. Dapat apa? Pahalanya. Haji umrah. Haji reguler berapa sekarang? Tahun ini. Ada yang berangkat tahun ini? Enggak ada jamaah kita di sini. Katanya sudah hampir 70-an. 60 berapa gitu. Kalau tahun kemarin kan 59 58 ya. Itu naik terus itu. Sesuai dengan kondisi yang di sana kan juga. Tapi kalau antum mau yang mahal, wah, itu yang haji yang foroda. Sebenarnya lebih murah sebenarnya. Kalau visanya sama. Nah, ini visa kok dijual sampai 120 juta, 100 juta. Lah orang masuk negara kok sampai segitu tuh. Padahal kita masuk negara itu untuk ibadah. Antum mau ke Amerika atau kemana Eropa, berapa visanya? Halo, ada yang pernah ke sana? 35 atau 40 dolar. Dulu pada waktu Indonesia masih kena casnya Turki, terakhir saya ngambil dari bandaranya. Itu 35 dolar. Nah ini visa orang haji 6.000, 7.000, 8.000 dolar. Terakhir kemarin katanya sampai 12.000 dolar. Tapi hebatnya orang Indonesia banyak juga yang berangkat. Masya Allah kan? Saya kemarin ikut kajian di RSPAD. Ada jemaah yang pernah berangkat Furoda berdua sama istrinya. Nah, tadi kemarin bilang, Ustaz, bentar, doa Ustaz, saya mau berangkat lagi. Loh, baru kemarin berangkat. Ini jatah reguler ya Ustaz. Yaitu daftar reguler. Dapat tahun ini.
Dan sebelumnya dia produk berapa? Berdua 1, dia bayar katanya sampai 600 juta per orang. Luar biasa ya. Ya, semoga yang belum haji niat haji. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang khusyuk enggak dapat dalam doa insyaallah. Nah, ini harus taat. Orang mencintai harus qul atiullaha wa rasul. Surat Al-Imran ayat 32. Ya. Kemudian juga surat Nur, tanda orang yang sukses di dunia wal akhirah ya taat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qalal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, yakhsyallah, takut pada Allah, wa yattaqi, dan dia takwa pada Allah, faulaika humul faizun, orang yang sukses, beruntung di dunia wal akhirah, ketaatan. Hanya kalau kita ya hanya mengaku-ngaku ya berbahaya. Ya, hati kosong. Ada nggak mungkin ada orang muslim nggak pernah ya mengikuti sunnah-sunnah Rasul, bahkan juga wajibannya kadang-kadang lewat. Ya, sekalian orang yang baca sholawat pada Nabi, tanda juga mencintai Rasulullah. Sholawat itu bukan hanya pada waktu Maulid Nabi, ya setiap hari. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Orang yang paling dekat dengan saya nantinya pada hari kiamat, orang yang paling banyak membaca. Nah, itu berapa selawatnya? Kalau kita mau kepingin nantinya yaumal qiyamah dekat sama Rasulullah, perbanyak. Wabil khusus hari besok. Ya. Nih, hadisnya nih. Hari Jumat, perbanyak. Terus selawat pada Nabi. Kalau bisa minimal 1000 selawat. Yang pendek-pendek aja. Gak usah yang panjang. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Paling ya 6 menit atau 10 menit. Kurang. Luar biasa. Iya kan? Nah ini ya juga. Ini hadis Imam Abu Daud. Ya. Fa'akfiru aliyya minas salati fih. Fa'inna salatakum ma'rudatun alaih. Banyak salat padaku pada hari Jumat. Kenapa setiap salawat yang kita baca, yang kita sampaikan kepada Rasulullah, langsung disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nggak usah nunggu Rabiul Awal, Maulid Nabi, baru salawatnya banyak. Enggak. Atur aja dalam kehidupan kita ini. Adalah waktu untuk medit tangan-tangan kita yang salawat Nabi. Ya, kalau bisa sih bagus subuh itu. Tadi kan dikit tadi setelah salat itu banyak salawat, istighfar. Kemudian tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tahlilnya dan sebagainya. Kalau mau pagi sore bagus lagi tambahannya, tambahannya itu. Ya. Jadi mas sekalian, yang keempat tadi, kita mengaku menjadikan syaitan, saya jadikan musuh. Ada batal syaitan, tapi kita selalu bersama-sama dia. Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, adalah kalian semua memasuki Islam. Saudara?
komprehensif. Kafah. Akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, cara kita berdagang, cara kita berusaha. Ya. Kafah. Masya Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan juga jangan sekali-kali. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian semua. Adun. Lalu kalau musuh kita jadikan sebagai kawan, berbahaya. Ya kan? Tapi memang usaha terus. Syaitan itu selalu usaha. Bagaimana menyesatkan kita? Oh nih, lihat. Surat Al-A'raf ayat 16, 17. Ketika iblis itu dikeluarkan dari Al-Jannah. Sebabnya apa, Dun? Sama-sama dulu iblis sama Nabi Adam kan di Al-Jannah. Kenapa dia dikeluarkan? Sombong. Dia nggak mau sujud pada siapa? Pada Nabi Adam. Loh, kok sujud sama manusia? Nah, itu perintahnya Allah. Ya. Allah memerintahkan malaikat dan sama semuanya yang ada iblis dan sebagainya untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi semua malaikat tunduk. Sami'na wa ta'na kecuali iblis. Langsung dikeluarkan. Dia mengatakan, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang. La'aqudanna, saya goda, saya berusaha ya untuk apa? Menyesatkan manusia ini kita semua dari jalan yang benar. Ada sebuah hadis ketika kita diajak untuk kufur, kita masih bisa. Kita masuk Islam, kita beriman pada Allah, kemudian diuji lagi ketika hijrah. Kita tetap ikut hijrah, diuji lagi jihad, kita masih bisa. Sampai mereka ya putus asa, menggoda orang-orang muslim yang beriman pada Allah, yang ikhlas, minal mukhlisin. Dia nggak bisa. Ya semoga kita itu selalu termasuk orang-orang yang tahan godaan-godaan. Ya. Ada wanita, ada harta, ada jabatan. Ini biasanya 3 hal ini sesuatu luar biasa, umpan yang luar biasa sejak zaman dulu. Kemudian ayat thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis itu berusaha begitu agar manusia ini enggak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan datang menggoda dunia kita. Ada yang mengatakan depan kita adalah akhirat kita. Digoda kita. Kemudian juga belakang kita, dunia kita. Ya, kaitan dengan sebelah kanan kita. Kaitan apa? Amal-amal kebaikan. Oh jangan sholat, jangan zakat, jangan ini, jangan ini. Digoda. Yang satunya sebelah kiri, maksiatan. Lakukan itu kemaksiatan. Itu luar biasa. Ya. Itu setiap saat iblis jemaah sekalian menggoda kita itu sesuai dengan apa? Aliran darah kita. Setiap saat itu menggoda. Tapi kita ada keimanan, ada malaikat. Apakah kita bersama al-malaikat atau al-syaitan? Itu pilihan di situ. Maka seorang beriman itu kalau melakukan kemaksiatan itu panjang. Enggak langsung tiba-tiba. Oh, ada seorang muslim mukmin, ahli ibadah, tapi dia kok melakukan kemaksiatan. Itu sudah panjang itu prosesnya. Tapi dia kalah. Ya. Dan nantinya ada seorang muslim yang beriman, tapi dia banyak dosanya
dia nggak masuk surga dulu, tapi digodok di neraka. Akhirnya mendapatkan syafaat dengan rahmat Allah, dia dikeluarkan dari neraka, kemudian masukkan surga. Namanya Jahannamiyun. Al-hadisnya riwayat Bukhari nanti ada. Apa itu Jahannamiyun? Mantan. Halo, apa Jahannamiyun? Mantan neraka Jahannam. Di orang-orang yang di surga, ya, ada Jahannamiyun dari mana semua ini? Meskipun dalam hadisnya sudah dicuci dulu di sebuah sungai untuk membersihkan dosa-dosa. Ini tafsir ya. Ayat tadi saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir tadi. Digoda depan, ada yang mengatakan, ada Ibnu Abbas mengatakan, ya, itu akhirat. Ada juga ada yang mengatakan depan itu adalah dunia. Nah, itu khilafnya ya. Tapi intinya sama. Kekuatan syaitan menggoda manusia untuk menyesatkan. Jadi sekalian, makanya harus kita kuatkan kembali, ya, mengikuti sunnah Rasulullah, dan juga harus kita jauhi asyayatin dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian Al-Imam Ibrahim Ibn Adham mengatakan 10 yang lainnya. Tadi sudah 4. Yang kelima, qultum nuhibbul al-jannah walam ta'malu laha. Wasadis, qultum nakhafun nar warohantum anfusakum biha. Kita mengaku atau kita mengatakan kami mencintai surga, tapi kita nggak pernah melakukan amal-amal yang mendekatkan surga. Ya, oh saya ya Allah nas'aluka ridha wal jannah. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak pernah sebagainya. Bagaimana? Hati semakin keras itu. Dia mengatakan saya kultum nakhaf anar, kami takut neraka. Tapi kita menggadaikan diri kita untuk neraka itu. Kita biarkan kehidupan kita penuh dengan kemaksiatan dan sebagainya, kezaliman, yang intinya itu adalah yang mendekatkan kita dengan neraka. Waktunya kita singkat-singkat. Rindu surga tapi tidak meniti jalan. Ya. Rindu tapi nggak mau meniti jalan surga. Maunya surga tapi nggak pernah melakukan ibadah. Ya kan? Nggak pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Intinya harus ada keimanan dan juga amal saleh. Itu surga di sini. Bagaimana keimanan kita, syahadatin kita, akidah kita, kemudian juga amal saleh kita. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihat. Ini juga sama. Surat Al-Baqarah. Wa basyiril ladziina aamanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kasih kabar gembira orang yang beriman dan juga orang yang beramal saleh surga. Sampai kita ketemu Allah, kita masih bertahan dalam keimanan kita, amal saleh kita, insya Allah surga. Ya. Kalau ada orang yang baik tapi nggak beriman, ya, kata Quran tidak lagi kan. Innal ladzina kafaru, dia melakukan kebaikan. Orang kafir tapi dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ini ayatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Itu hukum Allah. Ya kan? Ada ayat yang lain surat At-Taghabun, ya. Sama dengan sekalian. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari akhirat tadi. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, barang siapa yang beriman pada Allah dan beramal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul.
ya, iman dan amal saleh. Nah, ini kalau kita tarik sejarah kehidupan, ya sejak zaman Nabi Adam. Yang beriman, yang beramal saleh di sini. Beda Qabil, ya kan? Putranya Nabi Adam, tapi dia beda. Qabil. Yang termasuk beriman dan beramal saleh adalah Habil, ya kan? Al-Quran kan banyak. Ada Jalut, tahu Jalut? Pada zaman Nabi siapa? Halo, Nabi Dawud. Nabi Dawud kan yang yang apa? Yang membunuhnya kan Nabi Dawud. Jalut. Tapi ada Talut, beda kan? Ada Talut, ada Jalut. Pada zaman Nabi Dawud. Ada Nabi Sulaiman. Ada Namrud. Ada Fir'aun. Manusia itu kalau membaca Quran ya, pilihan. Banyak cerita ya yang udah terjadi. Nah, ini banyak sujud Rawi Muslim. Nggak ada artinya. Tapi ini intinya hadis ini Rawi Imam Muslim ya dari sahabat Thauban ketika Rasulullah ditanya kaitan akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilinillah Allahu bihi al-jannah. Yudkhiluni Allahu bihi al-jannah. Kasih cerita ya. Kaitan amal yang bisa masukkan saya surga. Kata Rasulullah, jawabannya? Waqala alaika bikathrati sujud lillahi. Perbanyak sujud kepada Allah. Ya. Artinya apa? Tidak hanya wajib, tapi perbanyak juga sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha kita, witir kita, tahajud kita. Tarawih sudah selesai, diganti tahajud kembali, balik ke tahajudnya. Sama juga silaturahim juga termasuk Imam Bukhari dari sahabat Abu Ayyub. Sahabat Abu Ayyub ini sahabat yang wafatnya di Turki. Ya. Dia mengatakan an rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhilul jannah. Ada seorang sahabat tiba-tiba datang, "Ya Rasulullah, ceritakan amal yang bisa masukkan surga." Jawabannya, ta'budullah wa la tusyrik bi syai'an. Oh, kamu harus beribadah pada Allah, enggak boleh syirik, ya, lakukan kesyirikan. Wa tuqimus shalah, lakukan salat. Wa tu'tiz zakat, tunaikan zakat kamu kalau sudah muzaki. Wa tasilu ar-rahim, lakukan silaturahim. Ini juga semuanya jalan ke al-jannah. Ini juga panjang. Ini sahabat Mu'ad bin Jabal. Sama. Intinya apa? Intinya Rasulullah memberikan arahan pada para sahabat, lakukan kewajiban-kewajiban yang ada, yaitu rukun Islam dan juga sunnah-sunnah yang lain. Karena yang sunnah di hadis ini dikatakan pintu-pintu kebaikan. Jadi misalnya waktunya ya, ini yang mungkin bisa kita pahami kembali. Oh iya, ada sesuatu yang luar biasa ketika kita melakukan hal ini akan berdampak pada hati. Ya, makanya kita kuatkan kembali rindu kita dengan Allah. Al-Jannah kita ikuti dengan jalan-jalannya, dan juga kita takut dengan an-nar, kita jauhi semuanya yang mengakibatkan kita masuk neraka itu. Maksiat dan juga yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.